saya dapet tawarannya film horor mulu. Ini sampai detik ini aja film horor terus gitu kan. Jadi adegannya itu salah satu adegan yang menurut aku itu golden scene-nya aku, dan itu scene cukup berat banget, dan aku harus gali kubur yang bener-bener ada skopnya, ada bener-bener langsung gali kubur, dan aku harus ngambil mayatnya. Itu yang paling ekstrim sih, scene yang paling ekstrim dan pertama kali aku lakuin juga. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, saya Nafa Urba. Saya Denira Wiraduna. Kita ada di 21 Exclusive Interview, Dan kita khusus membahas tentang film Iblis Dalam Kandungan. tonton terus biar Sobat 21 ngerasain kengeriannya. Peran aku di sini sebagai Amelia. Dia itu sudah lama menikah dengan Ferdi dan dia sangat mendambakan seorang buah hati, tapi ternyata nggak pernah dapat gitu. Dan akhirnya dia adopsi anak, yaitu Denira dan Adiat. Di sini jadi Alani sama Vito gitu. Rencananya untuk mancing, siapa tahu kalau abis adopsi anak tuh bisa kepancing gitu kan, bisa hamil gitu. Dan akhirnya ternyata benar, dia bisa hamil gitu. Nah, Amelia ini seorang ibu yang sangat lemah lembut, terus dia juga sangat perhatian sama suaminya, sama anak-anak angkatnya pun dia juga sangat perhatian gitu. Aku di sini berperan sebagai Alani. Alani sosok anak yang dia bisa dibilang berani banget, terus dia sayang banget juga sama Mama Amel, sama Papa Ferdi. Dan Alani ini sosok anak yang dulunya memang belum pernah punya kasih sayang dari orang tua. Jadi saat ketemu Mama Amel dan Papa Ferdi, dia ngerasa kayak kasih sayangnya itu terpenuhi. Setelah itu ada konflik-konflik terjadi yang membuat Alani itu ingin menyelamatkan nyawa dari Mama Amel. Dan disitulah kekacauan yang terjadi di keluarga kita gitu. Paling ya cuman ngapalin dialog, terus kita reading 2 minggu ya kita reading. 2 minggu pengenalan tokoh, terus abis itu penghayatan peran gitu. Kesulitan yang lain sih hampir nggak ada ya, paling pas waktu adegan-adegan yang memang harus diangkat-angkat itu aja gitu, pegel semua badannya. Pegel semuanya aja gitu, karena kan kita syuting sampai jam 3 pagi. Alani yang banyak banget yang adegan rada Fisiknya ya? Gitu, dia yang fisiknya sih banyak banget. Kalau aku hampir semuanya ringan sih. Ya, aku kesulitannya paling kombinasiin yang fokus sama fisiknya gitu sih. Maksudnya kayak staminanya, karena kan juga banyak yang fighting, terus udah gitu ada yang gali kubur juga. Itu gitu yang paling capek kan. Terus hujan-hujanan juga kan Iya. pas itu. Jadi ya paling kombinasiin yang fokus sama fisiknya aja sih gitu. Saya dapet tawarannya film horor mulu. Ini sampai detik ini aja film horor terus gitu kan. Kayak aku tuh sampai kemarin tuh bilang, kayaknya aku kan habis kelar syuting film horor lagi kemarin. Mungkin tayang juga tahun ini, tapi ini lebih tayang duluan gitu. Cuman kayaknya aku udah bilang sama my manager, abis ini aku nggak mau film horor lagi gitu. Kayak jadi nggak punya kesempatan buat film drama kan. Jadi ya takutnya nanti ini meledak terus tawarannya film horor lagi. Yeay. Jadi adegannya itu salah satu adegan yang menurut aku itu golden scene-nya aku, dan itu scene cukup berat banget. Jadi kita syuting dari pagi buta sampai benar-benar siang atau sore gitu, dan di situ adegannya hujan. Ternyata hujan beneran, dan aku harus gali kubur yang bener-bener ada skopnya, ada bener langsung gali kubur, dan aku harus ngambil mayatnya dengan ada stand in-nya gitu. Tapi ya lumayan berasa beratnya, aku harus narik itu. Pokoknya aku nggak mau spoiler, takut spoiler. Tapi yang jelas itu adalah pengalaman pertama aku untuk adegan scene tersebut. Dan walaupun sebelumnya aku pernah meranin film horor juga, tapi kayaknya itu yang paling ekstrim sih, scene yang paling ekstrim dan pertama kali aku lakuin juga gitu. Kalau aku cuman ini aja sih, karena dari lokasi syuting kita ke tempat kita nginep kan rada jauh tuh. Bener. Jadi kayak
Pokoknya kalau kita ke jalan pulang itu rada-rada horor sih. Iya. Kalau kita berangkat kan siang nggak masalah gitu, tapi ada satu jalan panjang Nggak ada lampu. nggak ada lampu, nggak ada apa, dan itu tuh jauh banget untuk menuju kita ke hotel. Iya. Jadi satu jalan itu ini sawah, jalannya tuh cuma segini nih. Ya udah. Banyak aku kalau urusan persetanan. Aduh, ngeri banget sih Kak. Iya, aku sering Untungnya ngeliat. aku nggak pernah ya. Sering kalau urusan lihat setan, terus ngusir setan juga pernah, sering. Terus kayak apa namanya, teman-teman aku kalau lagi pada berurusan dengan yang kayak gitu-gitu, pasti pada teleponnya sama aku. Aku nggak pernah, tapi aku orangnya penakut. Jadi kalau misalkan mengalami kejadian seperti itu, kayaknya aku bakal inget terus sih. Pas waktu awal-awal aku ke Jakarta, aku ngontrak di satu rumahnya tuh angker. Terus diketok. Iya, terus aku pernah punya pembantu aku siang-siang, dia lagi bersihin lantai 2 kan. Tiba-tiba dia teriak, ibu, tolong ibu, ada apa, bilang gitu. Itu mejanya tadi gerak sendiri, bilang gitu. Pas waktu aku naik ke atas, udah nggak ada gitu kan. Terus habis itu aku doa. Oh Gitu. my God. Itu kalau aku udah teriak-teriak gitu. Iya. Menariknya beda dari yang lain karena komposisi pemainnya ada Kanava juga, dan ceritanya menurut aku gak mainstream, dan salah satu aku mau ngambil juga karena cerita, dan ada Mas Ade juga yang menyutradarai. Ya. Kalau dari Kanava apalagi kira-kira menambahkan? Kalau dari aku sih mungkin cerita aku tertarik dengan cerita seorang anak yatim berdua, yaitu Alani sama adiknya Vito. Anak yatim itu kan mendambakan sebuah keluarga, terus dia mendapatkan keluarga ini. Jadi pas waktu ada ancaman terhadap orang tua angkatnya ini, dia akan mempertahankan dan melakukan apapun untuk menyelamatkan orang tuanya. Itu yang ngebekas sih gitu. Iya. Halo Sobat 21, Jangan lupa untuk saksikan film Iblis dalam Kandungan Siap uji nyali di Cinema 21. Asik videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.